Oke, langsung saja kita buatkan SQL server, kemudian kita connect, kemudian kita buatkan server name kita sesuai terserah, kita buatkan, tapi kita default, kemudian kita ke SQL server Windows Authentication, kemudian kita ke security dan klik kanan new login ya, dan buatkan login kita sesuai dengan nama kita ataupun bebas. Kemudian kita pilih user mapping ya, dan kita klik keempat itu, kemudian kita klik juga di server roles itu sistem admin, kemudian kita balik ke general dan kita buatkan SQL server authentication passwordnya itu menjadi 123123. Oke, kemudian kita disconnect, kemudian kita connect lagi dan membuatkan kita authentication-nya menjadi SQL server authentication dan login kita menjadi Rizka 4 dan password kita 123, dan kemudian kita disuruh mengganti passwordnya menjadi, tetapi kita tidak perlu mengganti passwordnya dengan menggunakan password yang lama ya. Di sini kita akan melihat database dan melihat sistem database, kemudian kita klik kanan, kemudian kita restore database ya. Restore database kita cari, oh itu, dan restore database. Kita tunggu saja ya, kemudian kita cari device ya, device, dan kita backup add yang kita sudah beri dan diberikan oleh bapak dosen kita dengan sampel, kemudian sampel outbox itu ya, itu kita bisa klik OK dan itu sudah dibuatkan. Jadi kita cek dulu apakah sudah, dan sudah. Kemudian kita data destination database kita itu kita ubah menjadi klinik ya, sesuai project kita pada kali ini ya. Jika sudah, maka kita cek dulu apakah ada yang tertinggal. Jika tidak, maka kita klik OK dan kita tunggu sampai 100% yang di atas kanan dan close sendiri. Kemudian kita ya, kemudian kita buatkan database juga yang baru ya, yang dimana kita buatkan database menjadi klinik data yang file type-nya log ya. Jika sudah, kita cek dulu klinik data raw file group initialize, kemudian jika tidak ada kesalahan maka kita bisa selanjutnya dengan menekan OK dan klik OK. Kemudian kita masuk ke dokumen dan melihat sampel yang diberikan oleh dosen dan kita buka ya, ya, ataupun kita bisa rename dulu ya sebelumnya menjadi klinik, dan kita buka dua sampel DAM ya, dan sampel code-nya kita ubah menjadi klinik juga. Oke, kita jika sudah, kita akan men-setting yang namanya connection app. Oh, sebelumnya kita masuk ke terminal dulu ya. Kita masuk ke terminal dulu, yang dimana kita mengetik Mongo Restore, dan ini untuk bisa mengconnecting MongoDB. Oke, kita tunggu saja dulu sampai selesai. Jika sudah selesai maka akan muncul MongoDB-nya. Oke, kita tunggu saja. Sampai selesai maka akan muncul sendiri MongoDB-nya. Nah, sudah, maka kita no connection, kita klik no connection dan kita buatkan dengan seperti SQL database kita, yaitu klinik. Kemudian kita pilih klinik, kita bisa lihat-lihat dulu ya, kita bisa lihat-lihat dulu kan di dashboardnya ya. Kemudian kita bisa ke yang namanya itu dokumen dan DAM itu ya. Kita kan sudah tadi mau bilang mau updating config sama connection config mau kita ubah, dan kita bisa ubah di notepad ya. Kemudian kita upsetting dulu, kita ubah localhost-nya menjadi 7000
bisa sih bebas, bisa berapa, cuman kita pilih 7000. Kemudian project ID value-nya sampelnya kita ubah menjadi klinik ya, klinik, atau bebas lah, bisa klinik kebugaran ataupun bisa kita menghapus klinik saja, cuman klinik aja. Oke. Kemudian kita identity name-nya juga klinik, kemudian yang lain-lainnya juga bisa dibuat klinik ya, sampai app name sama company juga bisa dibuat sampai klinik juga ya. Jaya Mandiri juga bisa dihapus, yang penting app name kemudian company itu kita buatkan seperti klinik. Oke. Kemudian lanjut ya, jika sudah maka kita bisa save. Kita ubah dulu ya, kita ubah dulu. Dan jika sudah, maka kita bisa men-save, kemudian kita masuk ya, kita bisa masuk lagi ke yang connection config itu yang di bawahnya. Nah, oke. Dan kita bisa melihat connection string dengan add name-nya, DB context dan yang lain-lain. Kemudian jika itu kita ingin mengcopy ya desktop server name kita ya, yaitu desktop KH G00R4 ya. Kemudian kita masukkan ke data source-nya ya, dan kita bisa mengcopy desktop KH yang tadi kita copy ya. Dan kemudian kita copy ke provider name system data, kemudian ke add name Looker DB. Kemudian pada berikutnya selanjutnya pada password kemudian ID-nya kita bisa ubah sesuai dengan apa yang kita buat, yaitu di SQL Server Authentication, yaitu dengan login Rizka 4 dan password juga Rizka dan password 123 ya, 123, dan ID-nya juga bisa diubah semuanya Rizka 4 dan passwordnya 123. Oke. Kemudian Rizka juga 4 itu ya, tiga-tiganya itu dibuat sama menjadi 123 passwordnya dan ID-nya Rizka 4. Kemudian di bawahnya itu adalah MongoDB data ya, kita bisa cari itu sampel code yang localhost 27017 dengan garis miring sampel code. Nah, itu kita bisa ubah menjadi klinik kita. Oh iya, sebelumnya ya katalog dulu ya, katalog kita ubah dulu menjadi klinik ya, klinik data, kemudian klinik sampel out itu menjadi klinik juga ya, kemudian di katalog sampel bawahnya juga itu menjadi klinik. Oke, jika sudah diubah maka kita akan lanjut ke add name, itu sampel code kita ubah menjadi klinik juga ya. Oke, kemudian kita save dan kita bisa masuk ke SQL Server Management Studio dan kita cek ke clean out dan kita lihat DBO client ya. Kemudian klik kanan, kemudian edit top 2 rows itu ya, klik, kemudian kita bisa klik, kemudian tunggu. Jika sudah maka akan ada tampilan ID 1 sampai 8 dengan di bawahnya 0. Kita bisa melihat di sampel di nomor 7 itu adalah sampel, dan kita bisa ubah menjadi klinik di client ID, dan client name juga bisa kita ubah menjadi klinik. Nah ya, sebenarnya bisa ubah klinik aja, klinik. Nah, jika sudah kita bisa close saja atau bisa mengklik yang mana ya, bebas, tapi kita pilih close. Kemudian di bawahnya di atas maafnya di client redirect Yuris ya, bisa edit top 200 row juga dengan localhostnya itu 8899, kemudian kita ubah yang kita buat yaitu 7000. Sebenarnya bebas sih, cuman lebih amannya dan nyamannya itu kita ubah saja. Kemudian PT klinik kita cek dulu apakah ada yang salah, dan kita lihat localhostnya 7000 ya,
dan kita sesuai sama dengan di SQL Server Management Studio sama app config-nya itu. Oke. Jika sudah, maka kita bisa close dan kita bisa buka IIS ya, kemudian kita bisa buatkan server web kita ya, website ya, kemudian kita buatkan klinik, set name-nya dengan nama klinik yang kita sudah buatkan di database. Kemudian kita cari yang sampel data itu sampel 2 ya, yang ada klinik sama dam ya, kemudian kita pilih klinik. Oke. Jika sudah, kita cek dulu dan kemudian portnya itu diubah menjadi 7000 ya, sesuai dengan notepad yang ada di app config dan di SQL Server Management Studio. Jika sudah, maka kita bisa mengedit, kita bisa meng-save dan kita bisa buka dengan klinik ya. Kita bisa edit permission yang dimana security-nya kita ubah menjadi full control. Nah, tapi kemudian sebelumnya kita edit dulu, soalnya kita buatkan yang lainnya itu dengan IIS ya, jadi biar bisa IIS-nya bisa terkontrol dengan baik ya, jadi nggak dari database aja tapi dari IIS bisa, dan kita pencet IIS itu, kemudian kita full control, kemudian apply, dan jika kita sudah oke, kemudian kita cek dulu ya, kita cek dulu apakah IIS ini sudah berfungsi dengan semestinya, dan jika tidak oke. Jika tidak bermasalah maka bisa pilih cancel aja. Kemudian kita pilih localhost apa yang tadi, yaitu 7000 ya, localhost 7000, dan kita bisa melihat website ya yang dibuat oleh MongoDB dan yang lain-lainnya. Oke, dan di sini kita bisa melihat username-nya bisa langsung dari Pak Hasan ya, selaku dosen kita. Kemudian kita lihat di dashboardnya itu ada nama system manager, ada nama kita sendiri yaitu bebas ya, yang sebelum kita masukkan itu. Kemudian ada sample for developer, dashboard system manager, kita bisa lihat-lihat. Dan kita bisa lihat ya, utilities, files collection, dan sistem, app, content, dan yang lain-lainnya. Kemudian kita pilih ya, kita buat tab baru yaitu buat untuk localhost 7000, tapi ini developer, jadi kita yang mengembangkan web kita sendiri, maka kita yang harus menjaga. Oke. Dan kita bisa melihat ya di system manager apa aja ya, apa yang sudah ada gitu. Oke. Nah, ini yang di kiri itu bisa sebagai admin ya, sebagai admin selaku yang login. Kemudian di samping kanannya tab itu sebagai developer ya, sebagai pembuat. Kemudian kita pilih telusuri ya untuk melihat sudah ada tidak ya klinik. Ternyata belum ada apa-apa. Kemudian kita bisa mengambil gambar ya, sudah itu dengan screenshot ya. Oke. Tidak oke, dengan status file name dengan status tersimpan ya, saved. Oke. Kemudian kita bisa balik lagi dan kita bisa lihat seperti yang di klinik itu belum ada ya, padahal file tab-nya tapi sudah tersimpan ya. Oke. Kemudian kita klik sample for developer ataupun yang lainnya di administration tools, yang di konfigurasinya kita bisa ubah ya, kita bisa ubah menjadi balik ya, kita ubah dulu, kita refresh, maksudnya maaf, kita refresh dulu, kemudian kita bisa lihat ya. Oke. Kemudian di kebugaran, kemudian upload reportnya lagi. Company logonya kita ubah yang tadi ya, dan
Kita refresh dulu sampai ada. Oke. Kemudian kita pilih dulu utilities, klinik ya, klinik. Nah, jika itu kita hapus dulu. Kemudian kita lihat sudah ada logo di samping kliniki PT Sampel Jaya Mandiri. Itu adalah logo yang kita buat, walaupun sebenarnya ngasal, cuman setidaknya itu sudah berhasil ya, sudah berhasil. Dan kita bisa mengklik dev localhost dev home ya, dan bisa melihat juga sama ya, sama seperti yang ada di klinik sebagai developer dan sebagai yang lainnya. Oke, kita buatkan generate skema, kemudian kita masuk ke dan kita bisa refresh dulu ya, kita refresh dan kita buatkan skema yang ada ya. Oke, dan kita bisa lihat tuh home itu ada namanya div class seperti HTML ya, HTML yang sudah, dan tetapi kita akan melihat IMG nya itu sesuai dengan apa yang sama ya, jadi bisa langsung ke sampel, jadi tanpa harus merubah kode-kode yang ada. Oke, jika sudah, maka kita bisa men-save. Kemudian kita lihat dashboardnya, dan sudah ada sistem otomasi reservasi tolnya dan yang lain-lainnya. Oke. Nah, dan ini sudah bekerja ya. Jadi kita bisa yang sebelumnya itu lucit itu kita bisa ubah menjadi gambar yang ada. Oke. Lanjut lagi, kita ke sistem manager. Yang dimana kita bisa melihat user management, yaitu sebagai admin IT. Kemudian kita bisa buatkan sesuai nama kita, boleh atau bebas ya. Tetapi sebelumnya kan sudah ada namanya Riko Saputro atau Riko siapa saya lupa, dan admin 1, tapi kita bisa melihat IT admin ya, admin. Kita bisa buatkan company-nya PT Sampel Jaya Mandiri, kemudian statusnya on, di-onin, dan kita lihat, kita refresh dulu ya, refresh dulu dan lihat admin IT dan staff IT Riko Saputra, status di checklist centang 2 ya, centang 1 maksudnya, dan kita lihat konfigurasi ataupun app management user in DTV, dan kita melihat Triska 1 ya, itu menjadi Rizka ya. Kita buatkan informasi seperti yang dibuatkan, itu komponen kodenya 01 dan yang lain-lainnya. Kemudian kita pilih tabnya, role-nya, value-nya, yaitu admin, administrator ya, admin atau administrator boleh, yang penting value-nya sudah, yang penting value-nya ada. Oke. Ataupun kita bisa membuatkan developer-nya di administrator, kemudian banyak yang lainnya, super user ada juga. Kemudian kita buatkan role sebagai user bisa, dan yang lain-lainnya. Oke, jika sudah, maka kita bisa melihat ya, kita bisa melihat admin IT, kemudian kita bisa logout lah. Oke, kita lihat localhost, kita masukkan lagi, tetapi kita masukkan Rizka ya, passwordnya itu yang kita buat tadi. Oke, kemudian kita simpan saja, kita melakukan sign in. Kita sudah bisa masuk ya sebagai developer, super user, dan administrator dan yang lain-lainnya. Dan kita bisa melihat seperti Pak Hasanan
tapi kita menggunakan nama kita sendiri, yaitu Rizka ya. Kemudian kita bisa buat manajemennya, yaitu menu ID, kemudian name, dan yang lain-lainnya dengan B01. Dan ini harus beda ya, B01 B02, biar tidak error. Kemudian kita isi aja dengan level 0 sequence 1 ya, dengan ikonnya kita bisa lihat di video, yaitu Fava LG Fava database. Dengan select colornya itu bisa, dengan statusnya kita bisa on kan ya, kita bisa nyalakan dan kita bisa menyimpannya, dan kita bisa melihat klinik sehat ya. Kemudian kita buatkan yang lainnya dengan menu editor B001 dan name. Bisa petugas sih, bisa yang lain-lainnya ya, dengan kita cari apa sebagai apa, klinik sehat ya, dalam manajemen klinik sehat. Kemudian kita buatkan level 1 sequence 1, linknya petugas. Oke, ini bisa menambahkan orang pada database kita yang sudah kita buat. Kemudian kita buatkan apa juga yang tadi kita sudah buatkan. Oke, jika seperti yang tadi ya. Ataupun bisa mengubah menjadi sales ataupun yang lainnya ya. Setidaknya tapi linknya itu harus sesuai dengan apa yang sama dengan namanya. Kemudian kita bisa lihat di role manajemen kita ya, di klinik kebugaran, di klinik sehat juga ada sales ya, dan sudah masuk sales itu untuk melihat manajemen database-nya. Dan kita bisa membuat detail for klinik sehat, itu bisa membuat permission dan bisa mengupdate atau mengdelete atau mengadd ya, menambahkan, menghapus ataupun mengupdate ataupun menyimpan ataupun mengelis ya. Kemudian kita update dan kita bisa lihat role menu has been ended, yaitu role menu sudah tersimpan dengan rapi. Oke, jika sudah, kita masuk ke app management ya, app management yang dimana kita bisa melihat menu-menu yang ada dan yang kita sudah buat ya. Kita buatkan lagi B002 dengan namanya yaitu bisa pilih produk BO ya. Kita bisa melihat perannya itu yang kita buat, yaitu yang tadi kita buat, yaitu klinik 01 ya, level 1 sequence 2, linknya produk, ikonnya yang tadi FFA raw ya, yang kita buat. Tapi sebelumnya kita buat yang FFA agel right. Kemudian kita lihat status, kemudian kita lihat yang ada ya, kita lihat yang ada, dan coba kita lihat ada, dan di klinik sehat itu ada menambahkan produk juga ya. Kita bisa menambahkan seperti yang tadi, add, delete, list, save, list, dan update yang lain-lainnya. Oke. Dan kita bisa melihat di klinik sehat itu, yaitu ada sales, produk, dan yang lain-lainnya.
ya. Kita baru buatkan 2 ya, kita bisa buatkan yang lainnya sebagai yang ada. Dan kita bisa melihat ya di klinik sehat juga itu sebagai developer itu masih ada ya, sama ya. Dan kita lihat ada sales dan produk. Dan kita generate skema yang tapi kita ubah dulu menjadi, kita hapus dulu ya, kita lihat dulu sales ya. Dan kita masuk ke SQL Server Management Studio ya, yang dimana SQL Server Studio-nya itu, kemudian kita pilih program mobility dan kita buatkan query yang baru ya, dengan yang sama tabel karyawannya, tabel sales, tabel sales, dan kita hapus create table sales karyawannya dengan create table sales dengan yang sama. Nah, dan kita buatkan query-nya. Nah, kita bisa cek-cek dulu ya, kemudian kita execute. Dan kita bisa melihat DBO sales ya, yang kita buatkan tadi, yang barusan kita buatkan. Dan shortcode-nya juga kayaknya ada aja. Dan ternyata sudah ada ya shortcode-nya, dari HTML juga pun ada ya, kita bisa melihat tuh ya yang ada. Oke. Kemudian kita bisa melihat dulu ya di div class from group ya, kita dari atas sampai bawah dari div class-nya itu kita buatkan, kita save ya. Oke, data sudah disimpan dengan rapi. Dan kita bisa lihat JavaScript-nya, yaitu ada function, dan ada define, dan ada var ya, yang itu artinya sistemnya core, kemudian sales yang kita buatkan tadi. Kemudian di scope menu ID kita buatkan BO001 yang dimana itu tuh kodenya sales. Oke, kita ubah dulu ya di start breadcrumb, kemudian menu ID, kemudian di system core sales, biar untuk penulisan jangan sampai ada yang salah ya, maksudnya kalau gede-gede semua ya, tapi kita bisa di JavaScript termasuk masih aman. Karyawan ya, kemudian di sales ID kita ubah menjadi sales ID ya. Nah, sesuai sama itu karyawannya ya, kan soalnya sales sama karyawan kan lihat harus sama ya, harus sama dengan karyawan ya, jadi jangan ada yang berbeda. Oke, kita ubah dulu. Oke, kita cari-cari ya, kita cek dulu. Nah, dan kita mencari yaitu salesnya itu sesuai dengan sama sales ya. Di var data wheel itu kita ubah menjadi FC sales wheel. Kemudian
salesnya juga, sales delete juga bisa diubah ya. Nah ini kita bisa ubah menjadi karyawannya, karyawan ID. Oke, list, sales list, kemudian kita cari ya, cari di komenan itu ya, kita klik kanan aja, kita ambil semuanya, kita kemudian kita paste, kita salin. Oke, kita simpan dulu. Data sudah tersimpan dan kita buatkan query yang baru dengan hasil kopian kita ya. Dan sebelumnya itu adalah null. Ya, kita bisa mengecek ini int, varchar, kemudian yang lain-lainnya. Kemudian kita hapus menjadi user ID, kemudian varchar, kemudian kemudian kita ketik 30, dan kita hapus where n1 sama dengan 1, kita hapus menjadi sales dan menjadi salesware karyawan ID ya, yang dimana itu bisa melihat jika ada, kita bisa mencari, dan kita hapus juga yang tadi sudah kita klik kanan. Kemudian kita hapus slash update date, juga kita buatkan get date ya. Dan where and karyawan ID, dan created date-nya itu sesuai dengan apa yang di values-nya itu ya. Nah, jika sudah, kita bisa hapus juga di values-nya sama seperti yang ada di insert info yang sesuai dengan value. Oke, kita kemudian hapus statusnya ya, dengan menambahkan 1, 0, ya. Created by juga bisa kita ubah menjadi, ataupun bisa dihapus ya. Kemudian kita ubah menjadi get date ya, value-nya. Dan sales delete-nya juga bisa dihapus ya, dan kita bisa hapus juga salesware karyawan ID ya. Oke, kemudian kita execute saja, kita jalankan, dan successfully, yaitu berarti akhirnya program terjalankan
dan program terupdate ya. Kemudian kita lihat ada sales delete, sales list, sales save. Kemudian kita bisa melihat get date yang ada ya, itu sesuai dengan jam yang dimasukkan itu. Oke, kita balik lagi ke localhost yang developer itu, kemudian kita bisa klik sales ya, dan kita bisa masukkan create product user, dan kita copy, kita masukkan ke database kita yang function definition, kita buatkan download parameter SPS or dev, dan kita hapus menjadi FC, kemudian menjadi SQL script, dan user DB context query-nya seperti yang sama, SP user dev, dan kita statusnya on ya, dan check roles juga sama. Oke, kita simpan saja, dan kita juga sama sales save ya, yang tadi save, kemudian itu update gitu ya, dan FC juga sama, SP seperti yang tadi ya, SQL script juga sama, query juga sama. Oke, JSON-nya itu kita ubah menjadi user ID, kita bisa membuatnya dengan user ID. Oke, username, kemudian kita bisa melihat di videonya user ID dan username dengan status on. Oke, nah dan user ID kan tuh. Oke, kita klik save saja. Nah, jika sudah, kita bisa membuat yang baru lagi, yang seperti kemarin yang tadi kan, ini save delete ya. FC juga, tabnya itu SQL script, dan database user DB context seperti sama ya. Kemudian kita statusnya juga kita nyalakan, kemudian kita save, dan kita bisa cari ya yang tadi kita buatkan ya. Dan kita bisa melihat di klinik sehat ataupun di sistem manager di dashboardnya ya, kita bisa melihat sales, dan kita menunggu yang kita buat tadi. Sebentar, kita tunggu. Dan di role management kita bisa melihat ya, di klinik sehat itu ada sales ya, dan bisa melihat ya, kita bisa menambahkan update yang tadi, maaf, update yang lupa save list ya. Delete. Oke, update, dan kita sukses melihat sales yang ada. Dan karyawan ID-nya kita buatkan nama 1 Jeffrey, jenis kelamin laki-laki, dan tanggal lahir bebas ya, ini maksudnya sesuai dengan apa yang ada ya. Oke, dan tanggal lahirnya dengan NG model, dan kita bisa buatkan candidate picker, itu candidate picker option yang sama dengan
date pic. Ini kita bisa ubah ya, kita bisa ubah sesuai apapun ya, yang ada di HTML yang kita buatkan tadi. Date config, kemudian kita save, kemudian kita oke, kemudian data akan tersimpan di server itu.